Malam hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dari Everyday Theology ya. Kita sudah pelajari pelajaran dari sepeda, pelajaran dari pasar. Masih ingat ya? Iya. Kemudian, oh mana dia? Ya ini pasar, lalu kompor. Kita juga sudah pelajari 3 ya. Jadi sepeda, pasar, kompor. Nah, sekarang kita akan lihat Everyday Theology pelajaran dari membuat kue secara cepat saja. Apa pelajaran rohani yang bisa kita dapatkan waktu kita membuat kue? Yang pertama, semua kita tahu bahwa membuat kue itu membutuhkan persiapan bahan yang tepat. Membuat kue itu dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang tepat tergantung kue apa yang mau dibuat. Begitu juga dalam membuat, saya sebut di sini kue rohani, perlu bahan-bahan yang tepat. Nah, saudaraku, kue rohani utama yang sedang kita buat adalah yang saya sebut di sini cake to be like Christ ya. Kue menjadi seperti Kristus. Itu adalah kue utama, kue besar yang harusnya kita buat. Contoh bahan-bahannya, apa istilahnya, kondemen ya. Ingredientnya itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Buah-buah roh dan tentu hal-hal lainnya lagi. Tergantung kuenya, isinya apa? Ikan kah? Ayam kah? Wortel kah? Toppingnya apa? Rasanya seperti apa? Itu tergantung kreativitas dan inovasi kita masing-masing. Ini yang disebut kue rohani menjadi seperti Kristus, karena setiap kita berproses masing-masing. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak kita untuk merenungkan dan mendiskusikan sedikit saja sebentar. Coba kira-kira kita bayangin kalau kita disuruh Tuhan, ayo buat kue sukacita. Ya. Kira-kira apa saja bahannya? Ya kan? Kalau kamu buat kue kasih, buat kue kesabaran, kue penguasaan diri, kue sukacita, kue kelemah lembutan, itu bahannya apa? Kalau kue menjadi seperti Kristus, ya bahannya adalah damai sejahtera, sukacita, dan lain-lain. Tapi kalau kue sukacita, bahannya apa? Ada yang bisa jawab? Contoh-contohnya? Misalnya apa? Perut yang kenyang. Atau dalam lapar pun bisa sukacita ya. Apalagi keinginan yang tercapai, kebutuhan yang tercukupi. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani yang tercukupi ya. Jadi ada banyak, tentu kita bisa eksplor satu persatu ya, ke emosi yang stabil, kemudian banyak hal ya, keadaan, kita mengetahui bahwa orang yang kita kasihi aman-aman, baik-baik saja, itu bagian bahan-bahan dari kue sukacita gitu ya. Dan itu sebabnya di dalam Alkitab, di dalam duka pun bisa diganti dengan duka cita. Ya, maksudnya apa? Karena kita tahu orang yang kita kasihi itu baik-baik saja, walaupun kita tahu dia mungkin mengalami maybe misalnya kematian atau sakit ya. Tetap ada duka cita ganti, sukacita ganti duka cita itu, karena kita tahu dia baik-baik saja bersama Tuhan gitu. Jadi itu bahan atau ingredient dari kue sukacita. Makanya penting untuk kita memahami bersama Tuhan, penyertaan Tuhan itu membuat kita aman. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Jadi itu sukacita, itu bahan untuk membuat kue bernama sukacita, hadirat Tuhan ya. Oke, itu contoh saja ya. Nah, sekarang yang kedua, kita cepat-cepat aja. Tadi pelajaran dari membuat kue yang pertama adalah persiapan bahan yang tepat.
Demikian kita membuat kue rohani perlu bahan-bahan yang tepat. Yang kedua, waktu kita membuat kue, kita belajar bahwa kesabaran itu dibutuhkan di dalam proses membuat kue. Karena membuat kue membutuhkan kesabaran, ada waktu untuk mencampur adonan, ada waktu untuk memanggang, bukan? Dan ada waktu untuk mendinginkan kue sebelum bisa dinikmati. Bahkan ada waktu di kue-kue tertentu harus didiamkan kan, karena dia ragi mengembang gitu ya. Sehingga ada satu meme yang bisa memotivasi anak-anak muda gitu ya, persoalan adonan yang mengembang gitu. Misalnya kayak gini, kamu tuh harus gerak supaya berkembang, karena kamu tuh bukan adonan kue, adonan donat yang didiamkan saja lalu mengembang gitu. Artinya apa? Artinya kita harus berkembang. Untuk berkembang kita harus bergerak, itu maksudnya. Untuk berkembang kita harus melakukan sesuatu, harus latihan, harus mungkin gagal tetapi diulang latihan lagi gitu ya, sampai bisa. Itu supaya berkembang harus ada pergerakan gitu. Jadi kita bukan adonan donat yang didiamkan saja terus mengembang. Walaupun sebenarnya di dalam adonan donat tuh ragi yang bekerja gitu ya untuk mengembangkan gitu. Cuma kan orang pikir adonan donat didiamkan mengembang gitu ya. Nah kita enggak kayak gitu katanya gitu. Kita itu kalau mau mengembang harus bergerak ya, bekerja, karena kita bukan adonan donat. Nah saudara-saudaraku, jadi maksud saya adalah butuh kesabaran di dalam proses membuat kue. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita perlu bersabar. Sebab proses pertumbuhan rohani itu enggak instan. Dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk melihat hasilnya. Karena Tuhan bekerja dalam hidup kita sesuai dengan waktunya Tuhan, dan kita harus sabar menunggu. Seringkali kita bingung, kok kita gini-gini aja nggak ada perubahan gitu ya. Ya memang kita perlu bergerak, tapi kita juga harus mengerti ada waktu Tuhan yang terbaik. Jadi kita harus sabar di dalam semua prosesnya. Kalau kita lihat kisah-kisah di perjanjian lama ya, Daud begitu diurapi menjadi raja nggak langsung jadi raja loh, harus diproses Tuhan dia. Luar biasa kan. Terus misalnya Abraham dijanjikan menjadi bangsa yang besar kan, harus diproses Tuhan, luar biasa ya. Kemudian Musa ya dipanggil Tuhan tapi diproses lagi, luar biasa. Jadi memang ada waktu Tuhan yang terbaik. Maka untuk membuat kue rohani kita mesti mengerti ada kesabaran di dalam proses, sama seperti kita membuat kue pada umumnya. Ada waktu mencampur adonan, memanggang dan mendinginkan kue sebelum bisa dinikmati. Ibrani 10 ayat 36 firman Tuhan berkata, kita baca yuk. Ayo buka mic-nya, 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, menarik dalam terjemahan versi mudah dibaca, kamu harus sabar. Sesudah kamu melakukan yang dikehendaki Allah, kamu akan mendapat yang sudah dijanjikannya kepadamu. Oke? Saudara bisa dapat ya? Oke, yang ketiga secara cepat saja. Apa yang bisa kita dapati atau pelajari dari membuat kue? Yang ketiga adalah kita harus mengikuti resep dengan teliti. Mengikuti resep dengan teliti adalah langkah yang penting di dalam membuat kue yang sempurna. Setiap langkah dan takaran bahan itu harus tepat. Kalau enggak nanti jadi masalah. Dalam kehidupan rohani, mengikuti ajaran dan petunjuk Tuhan dengan teliti itu juga sangat penting. Sama seperti kita mengikuti resep membuat kue. Nggak boleh kebanyakan tepungnya, nggak boleh kebanyakan airnya. Nanti jadi cair adonannya atau nanti jadi terlalu kental, terlalu padat adonannya. Harus pas gitu ya. Kalau raginya terlalu banyak nanti asam gitu, atau terlalu ngembang, atau kalau kurang nanti kurang ngembang atau gimana gitu ya. Jadi semuanya harus ditakar, harus sesuai dengan resep, dan harus diikuti dengan teliti. Demikian dalam kehidupan rohani. Ada resep-resep rohani yang Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih petunjuknya, dan kita harus cermati.
Dalam Amsal 24 ayat 27 firman Tuhan mengatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi kalau kita mau buat kue rohani kita, cake to be like Christ itu, cookies menjadi seperti Tuhan Yesus itu, maka mutlak kita harus menjauhkan diri kita dari kejahatan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, memang saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berikan kita kehendak bebas. Tentu Tuhan mau kita kreatif dan inovasi, itu pasti boleh saja. Tapi pastikan kreatif dan inovasi itu adalah kreatif dan inovasi yang mendukakan atau yang tidak mendukakan Roh Kudus. Jadi kreatif dan inovasi boleh, tapi jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan kreatif dan inovasi yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jadi harus kreatif dan inovasi yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nanti kita buat kue, disuruh taruh gula, kita taruhnya garam. Gitu kan? Dalam hal ini sebagai contoh, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kuenya ini kue manis misalnya, tapi kita mau naruhnya garam gitu, padahal ini kue manis. Atau kalau kue asin tapi kita kasih over banyak, terlalu banyak gulanya, jadi nggak sesuai prinsip atau jadi mendukakan orang yang memakan kuenya, atau yang akan yang membuat kuenya juga akan didukakan tuh. Karena waduh, hasilnya gagal gitu. Kenapa? Karena kita mau kreatif, mau inovasi, tapi yang nggak sesuai dengan prinsip-prinsip atau resep-resep dari Tuhan yang mau kita membuat kue rohani kita. Bisa paham saudara ya? Ini pelajaran-pelajaran yang menarik untuk kita pahami. Kemudian pelajaran keempat dari membuat kue, kesalahan dan perbaikan. Kita tahu bersama tidak selalu kue yang kita buat akan sempurna, bukan? Kadang ada yang gosong. Dulu waktu kecil kalau kue Natalan, mau Natalan tuh ya, di rumah saya tuh kakak-kakak saya yang cewek tuh buat-buat kue sama mama saya. Nanti kalau yang gosong-gosong itu bagian kami yang makan karena enak gitu ya. Karena kalau yang bagus tidak boleh dimakan, itu harus masuk di toples tuh. Yang gosong-gosong kita yang makan. Jadi nggak semua kue dibuat akan sempurna pada umumnya, apalagi kalau dalam jumlah banyak ya. Kadang ada yang gosong, bantat ya, buntet, bantat gitu ya, atau tidak ngembang dengan baik ya, tidak mengembang dengan bagus. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Namanya juga belajar membuat kue ya. Jadi itu wajar saja, ada proses belajar di situ. Nah, dalam kehidupan rohani kita juga akan melakukan kesalahan. Ya. Kita tidak mau berbuat salah, tetapi memang kita ini masih tinggal di dalam daging. Ada saja kesalahan yang kita buat, ketidaktepatan yang kita buat di hadapan Tuhan. Nah, yang penting adalah bukan apakah kita sudah salah atau tidak, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaiki diri. Amin. Kita semua pernah salah, betul? Tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaiki diri? Sebab Amsal 24 ayat 16 firman Tuhan katakan gini. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi memang orang benar itu jatuh, bangun lagi gitu ya. Tidak boleh menyerah. Tapi tentu kita harus mengerti Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang dilakukan orang itu juga dituainya. Apa yang ditabur dituainya. Itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa pengampunan Tuhan kepada kita itu diberikan supaya kita bisa memperbaiki diri. Pengampunan Tuhan itu adalah pengampunan yang disertai dengan perbaikan. Jadi waktu pengampunan itu diberikan, kita harus memperbaiki diri. Sama seperti waktu kita salah membuat kue, jangan kita menyerah. Kita harus cari tahu ya,
Bagaimana membuat kue yang baik? Kita harus memperbaiki diri. Oh, ternyata tadi garamnya kebanyakan, ternyata airnya kebanyakan, ternyata minyaknya kebanyakan, menteganya kebanyakan, telurnya kurang. Ternyata harus kuningnya aja, atau ternyata enggak pakai kuningnya tapi pakai putihnya aja. Ada perbaikan dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Itu yang disebut kita harus progresif. Ya, bukan progresif di dalam kesalahan, tetapi kita harus bertumbuh dari kesalahan-kesalahan itu. Kesalahan-kesalahan itu membuat kita belajar supaya kita bisa bertumbuh, memperbaiki diri lebih baik. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima. Apa pelajaran dari membuat kue? Pada akhirnya kita akan menikmati hasil akhir dan berbagi dengan sesama. Setelah semua kerja keras, kesalahan, dan bahan-bahan yang kita kumpulkan gitu, kita membuat kuenya dengan sungguh-sungguh, akhirnya kita bisa menikmati hasil kue yang lezat. Yang tadinya gosong-gosong, bantet, nggak sesuai, akhirnya kita belajar dan bisa menikmati hasil kue yang lezat buatan kita sendiri. Ini mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Ketika kita menyelesaikan sesuatu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menuntun saya sesuai dengan resep ini untuk saya bisa melakukannya dengan baik. Dan menariknya saudara-saudara, believe or not, tapi ini pengalaman yang real bagi kita semua, biasanya kue akan lebih nikmat jika dinikmati bersama orang lain. Benar nggak? Dalam hal ini gini, kita senang kalau ada orang yang menikmati kue hasil buatan kita. Betul nggak? Nah, kalau kita makan kue untuk kita makan sendiri, ya mungkin senang, tapi senangnya itu tidak akan melebihi kesenangan waktu kita buat kue orang lain yang makan dan orang lain merasakan enaknya kue yang kita buat. Benar nggak? Itu lebih senang dari kita makan kue kita sendiri. Ini mengajarkan bahwa sukacita sejati itu terjadi waktu kita memberi dari hasil kerja kita. Semua ngomong, sukacita sejati terjadi waktu kita memberi dari hasil kerja kita. Ya kan? Kalau emak-emak, ibu-ibu buat kue, terus dia kasih anak-anaknya, wah enak mak, enak mak. Istri buat kue, suami makan, wah enak ini mak, enak ini sayang, enak nih honey, gitu ya. Enak nih darling. Pasti senang tuh istrinya. Kenapa? Karena yang nikmati, yang merasakan enaknya itu orang lain. Dan itu hasil kerja kita. Kita akan merasa senang daripada kita makan dan kita rasa enak sendiri. Tapi waktu kita buat dan kita kasih orang dan orang merasakan nikmatnya, itulah yang disebut sukacita sejati. Dan itu terjadi waktu kita memberi dari hasil kerja kita. Itu sebabnya Kisah Rasul 20 ayat 35, Rasul Paulus pernah katakan gini, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Senang gak terima kue? Oh senang banget. Tapi lebih senang lagi waktu kue yang kita buat itu dibeli sama orang lain kalau kita jual. Atau dimakan sama orang lain dan mereka merasakan enaknya. Benar nggak? Ya kan? Pada konteks ini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35 dalam terjemahan sederhana Indonesianya, dengan begitu saya selalu berusaha menjadi teladan tentang bagaimana seharusnya kita bekerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, orang yang memberi bantuan lebih diberkati daripada orang yang menerima bantuan itu. Amin, saudara-saudara. Jadi mau buat kue? Kalau buat kue jangan lupa bagi-bagi ya. Karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dijual juga bagus ya. Dan kita senang kalau orang makan kue kita jual terus mereka rasa nikmat kan, kita senang toh. Wah laku ya, laris, nanti mereka beli lagi kan, senang tuh. Daripada kita buat kue kita makan sendiri kan. Nah jadi prinsipnya itu luar biasa ya, sesuai dengan firman Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada
menerima. Orang yang memberi bantuan lebih diberkati daripada yang menerima bantuan itu. Kalau kita terima bantuan ya, kita kayak ngerasa ada berkat Tuhan kan, wah puji Tuhan ya, kita dapat bantuan, kita kan ngerasa diberkati gitu. Nah ternyata yang memberi bantuan tuh lebih diberkati lagi. Itu luar biasa. Oke, ini 5 pelajaran dari membuat kue.